Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista, masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat kelas ya di Google Classroom ya. Oke, langsung saja kita coba bagaimana cara membuat kelas di Google Classroom ya. Oke, di sini. Nah, yang akan kita buat di sini adalah ini kalau sudah masuk ya, kalau sudah masuk di kelasnya. Nah, ini sebelumnya kita masuk dulu ke Google. Nah, kita ketikkan Google Classroom lah, ini Google Classroom. Kalau sudah kita ketik Google Classroom di sini, kita diminta untuk memasukkan email ya, terutama Gmail kita. Ya. Gmail yang akan kita. Nah, ini coba kita mulai dari awal. Nah, ini Google Classroom-nya seperti ini ya. Tampilannya ini kalau kita belum memiliki ya. Kalau ini kita sudah punya ya, sudah masuk ke dalam Google Classroom. Jadi kalau kita belum pernah membuat, maka pertama kali masuk, kemudian kita diminta memasukkan email yaitu Gmail terlebih dahulu. Nah, setelah masuk di sini, ini yang sudah saya buat ya, ini kelas 4B ya. Maka caranya seperti ini, cukup kita tanda plus. Nah, di sini kalau kita sebagai siswa atau murid cukup kita gabung kelas ya. Nanti kita akan memasukkan kode verifikasi untuk dimasukkan. Kemudian kalau kita sebagai pengajar itu kita buat kelas seperti saya ini ya, sudah buat kelas. Ini caranya. Nah, cukup diklik buat kelas. Lah, ini ada sebuah notifikasi atau peringatan bahwa untuk menggunakan Classroom di sekolah dengan siswa ya, kita kalau memiliki akun yang G Suite itu di sini akan ada istilahnya kelebihan ya dibandingkan dengan akun personal. Nah, kalau akun personal itu dibatasi untuk penyimpanannya ya, penyimpanannya ada berapa gigabyte, kurang lebih 15 giga kalau pakai akunnya personal. Sedangkan kalau pakai yang G Suite ini bisa lebih banyak. Nah, ini hanya notifikasi ya. Maka langsung aja kita centang di sini ya. Nah, lanjutkan. Nah, ini kita lanjutkan. Nah, misalnya kita mau membuat kelas apa? Misalnya ini kita buat untuk kelas 5. Ya, misalnya ini ya, kelas 5. Kemudian bagiannya ini misalnya apa? Kita mau mengajar tentang misalnya PJOK. Kita mau mengajar PJOK untuk kelas 5 ya. Atau PJOK ya, PJOK misalnya di kelas ini berarti kelas 5A misalnya pelajaran. Nah, untuk mata pelajaran ini kan sudah ada PJOK, ruangnya tidak usah ya. Jadi yang wajib diisi hanya ini aja nama kelasnya. Oke, kalau sudah kita buat. Nah, kita tunggu ya. Kita tunggu sebentar. Jadi seperti itu yang diperlukan, yang wajib diisi ada nama. Nah, ini sudah muncul tampilannya seperti ini. Setelah muncul tampilan seperti ini ada forum, tugas kelas, anggota sama nilai. Nah, ini nanti, nah di sini akan kelihatan ya kode kelasnya.
kode kelasnya itu di sini nanti yang akan kita bagikan kepada siswa-siswa kita, misalnya siswa kelas 5A untuk pelajaran PJOK. Nah, siswanya akan kita berikan ini untuk bisa bergabung ke kelas kita, ya. Oke, kemudian ini adalah forum. Forum itu seperti beranda ya. Nah, ini nanti bisa kita bagikan, misalnya kita tuliskan di sini, ya. Selamat datang di pelajaran olahraga. Nah, ini forum ini khusus untuk kelas 5A ya. Dengan pelajaran PJOK udah kita posting seperti biasa, kayak kita posting di Instagram atau di Facebook ya, seperti itu. Tinggal kita posting. Nah, secara otomatis nanti kalau sudah ada siswa yang masuk setelah mengikuti atau join dengan kode kelas ini, maka dia akan membaca ini ya. Itu. Kemudian ini ya sudah tampak di sini. Kemudian di sini ada tugas kelas. Tugas kelas ini, nah apabila kita mau memberikan tugas, nah misalnya di sini ada buat tugas ya. Buat tugas itu, nah ini kita misalnya tugas, ada tugas kuis, pertanyaan, ada materi. Lah materi juga bisa kita masukkan ke sini kalau kita ingin membagikan materi ya. Kemudian ada juga ini topik. Nah, topik itu misalnya kalau kita bagi-bagi, misalnya pelajaran olahraga nanti untuk materi topiknya mungkin tentang atletik, atau topiknya tentang mungkin permainan atau sepak bola, lah itu topik-topiknya. Nah, ini kemudian untuk anggota. Nah, anggota di sini kalau kita sebagai guru, lah ini definisi sebagai guru, kemudian siswanya. Jadi siswanya selain kita bagikan seperti ini, kita juga bisa menambahkan ya, mengundang siswa. Kalau ini kan kita bagikan tadi kode kelasnya yang bisa kita lihat di forum tadi atau di beranda. Bisa juga dengan cara kita bagikan dengan mengundang, tapi kita harus tahu dulu ya emailnya itu apa. Misalnya ini ketik nama, misalnya namanya adalah Rifan Fajrin. Nah, Rifan Fajrin. Nah, kita cari. Nah, ternyata kita tidak ketemu. Jadi paling enggak kita harus tahu kalau mengundang, tapi biasanya cukup kita bagikan karena ini untuk siswa-siswa kita, maka kita bagikan misalnya melalui grup WA ya, nanti biar mereka masuk ke dalam Google Classroom. Nah, ini kemudian ini nilai. Nilai ini apabila kita sudah memberikan tugas ya, kemudian ada yang mengerjakan, maka di sini akan muncul nilainya di sini ya. Ya. Oke, jadi ini tadi forum, kemudian tugas kelas, anggota, dan juga nilai. Kemudian selain itu di sini, nah kebetulan ini kan kita tidak memberikan tugas apa-apa, hanya info ya. Jadi yang di forum ini kita bisa membagikan tentang info apa, misalnya hari Selasa, ulangan, atau pengambilan nilai untuk permainan bola voli. Nah, kita bagikan di sini. Secara otomatis kalau anggotanya sudah ada, maka mereka akan bisa melihat ya berita yang kita bagikan. Nah, selain itu di sini juga ada pilihan tema. Kalau kita mungkin pengen mengganti tema ya, karena ini pelajaran olahraga, nah, bisa kita ganti yang sport. Nah, apa misalnya? Nah, ini banyak sekali temanya. Misalnya ini ada, karena sekarang musimnya sepeda, lah kita ganti sepeda. Pilih tema kelas. Nah, tema kelasnya akan berubah ya, atau bisa juga kita upload foto di sini. Kalau kita bosen, kita ganti dengan foto juga bisa. Oke, yang penting intinya seperti itu ya. Intinya tadi kita membuat kelas ya, kelas baru itu seperti itu. Ini ada tugas kelas, kemudian ada forum tadi untuk pembagian informasi, kemudian tugas kelas ini apabila kita ingin membuatkan tugas entah itu soal ataupun tugas kuis, pertanyaan ataupun materi. Jadi tidak hanya soal-soal saja, tapi juga materi.
ya, ada di sini ya. Kemudian di sini penilaiannya juga langsung masuk ke sini. Kalau kita sudah, nah, oke, mungkin itu. Nah, ini kita juga bisa lihat sekarang sudah ada 2 kelas ya. Jadi kelas yang pertama dan kelas yang kedua. Kalau kita misalnya untuk PJOK sendiri, ya, untuk PJOK sendiri kan mungkin tidak hanya mengajar di kelas 5A, mungkin kelas 5B nanti bisa dibuat kelas sendiri dengan anggotanya atau siswanya itu adalah tentu siswa-siswa kelas 5B. Kemudian juga misalnya kelas 3 juga bisa dibuat kelas sendiri ya. Oke, mungkin itu sedikit penjelasan bagaimana cara membuat kelas atau membuat kelas ya menggunakan Google Classroom. Terima kasih, semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah selesai ya. Oke, seperti itu bagaimana cara membuat kelas dengan menggunakan aplikasi Google Classroom. Terima kasih.